Ini politik barbar namanya. Lawan politik disikat habis, ekonominya dimatikan, dilumpuhkan, sumber-sumber keuangan mereka ditutup sedemikian rupa. Jangan begitulah. Jangan kekanak-kanakan berpolitik itu. Dewasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral pesawat milik maskapai Susi Air dikeluarkan paksa oleh sejumlah anggota Satpol PP dari hanggar Bandara Malino, Kalimantan Utara. Kejadian itu diunggah oleh Susi Pujiastuti dalam akun Twitternya. Menurut Susi, kuasa wewenang begitu hebatnya. Padahal apa yang dilakukan oleh Susi Air selama 10 tahun belakangan adalah berupaya melayani penerbangan yang sulit dijangkau. Lebih jauh, Susi mengaku sudah melakukan pengajuan perpanjangan hanggar Malinau sejak November 2021 silam. Namun akhirnya mendapatkan penolakan dengan alasan yang belum diketahui. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Ibda' bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bismillah. Allahumma shalli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillah, Pancasila bil Indonesia. Salimna ya Allah qubul hajatina. Ibda' bil basmalah, sallu ala Nabi. Salim ya Allah, Pancasila bil Indonesia. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, pada pagi hari ini kita membahas sesuatu yang sangat menguras emosi kita bersama. Baik, sebelum kita memulai semuanya, tidak ada salahnya kita ngambil beberapa kalimat dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Isma' wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jadi menafsirkan, jangan kau ikuti langkah-langkah yang diperakasai, yang dimotori oleh syaitan. Karena dia adalah rival yang abadi bagi manusia. Syaitan di sini tidak bisa kita artikan makhluk gaib, ya, kuntilanak, gundurwo, tuyul. Itu penafsiran jadul. Sah-sah saja, tapi itu penafsiran jadul. Dalam tafsir filsafat putih seperti ini, syaitan di sini sesuatu yang keluar dari aturan. Itulah syaitan. Pahami. Jadi kita jangan selalu merubah paradigma mindset kita tentang syaitannya. Jadi syaitan, sesuatu yang keluar dari aturan itu syaitan. Sesuatu yang tidak manusiawi itu syaitan. Sesuatu yang tidak menggunakan logika itu syaitan. Sesuatu yang emosional itu syaitan. Sesuatu yang berlebihan itu syaitan. Tidak mensyukuri, tidak cukup, itu syaitan. Jadi syaitan di sini sesuatu yang keluar dari jalur. Itu kata sifat. Sifat yang berlebihan, sifat yang suka kontradiktif, itu syaitan. Nah, jadi wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jangan pernah keluar dari aturan yang sudah disepakati bersama. Negara diciptakan untuk membuat suatu kesepakatan agar semua pihak terakomodir kepentingannya. Itulah butuhnya seorang pemerintah. Makanya dalam negara itu ada namanya pemerintah. Pemerintah itu dipimpin oleh presiden. Ini harus pahami dasarnya itu. Dasar kita bernegara seperti itu. Jadi kalau ada kelompok, apakah kelompok yang berkuasa ataupun kelompok yang beroposisi melakukan sesuatu keluar dari aturan yang sudah disepakati oleh sebuah negara, maka itu syaitan. Itu harus
ditindaklanjuti, dipidanakan. Baik penguasa maupun yang oposisi yang keluar dari aturan dipidanakan. Jadi ini negara. Negara kita bersama, yaitu negara Pancasila. Bukan negara gangster, bukan negara agama, bukan negara mafia ini. Ya. Hukum di atas segala-galanya. Walaupun prakteknya banyak yang keluar dari kesepakatan itu. Menarik sekali tentang kasus Susi Air. Ya. Kami di sini tidak memihak siapapun, tapi kami berusaha memposisikan pada porsinya. Pertama, harusnya kita bangga. Ada anak bangsa yang mengelola sendiri secara swasta tanpa campur tangan pemerintah. Itu subhanallah. Kita bangga dengan Susi Air. Kita dukung, harusnya seperti itu. Apalagi penerbangan beliau itu masuk wilayah-wilayah yang sempit, curam, yang tidak mungkin dijangkau oleh penerbangan-penerbangan yang konvensional. Harusnya Susi Air itu diberi penghargaan malah. Karena dia merintis jalur-jalur yang tidak mungkin mampu diterobos oleh negeri ataupun pihak pemerintah dalam hal ini. Mungkin sangat disayangkan hanya karena beberapa kesalahan yang tidak begitu masalah sehingga kapal atau pesawat terbang itu diderek ya. Kayak menderek rombong sate atau rombong mie ayam. Menyedihkan sekali negara kita ini. Inilah kelemahannya otonomi daerah ini ya. Sang penguasa daerah belum dewasa secara emosional, secara intelektual. Coba pakai logika yang paling rendah sekali ya. Maaf dengan segala hormat. Gunakan logika kita yang paling rendah sekali ya. Hanya karena perbedaan ABC, MOU-nya nggak disepakati, katakan begitu, kami tidak memihak siapapun di sini. Kami berusaha netral. Cuman kami sisi moralitas kemudian ya. Kenapa itu pesawat harus dikeluarkan atau harus diderek seperti itu? Pakai logika yang paling dasar sekali. Itu pesawat terbang, bukan gerobak sate. Subhanallah. Kenapa harus memperlakukan pesawat terbang seperti memperlakukan PKL, pedagang kaki lima? Pakai label Satpol PP lagi. Subhanallah. Apa tidak ada jalan musyawarah mufakat? Apakah harus seperti itu? Belum lagi pemilik Susi Air ini mantan Menteri Kelautan. Orang yang pernah punya jasa di negeri ini dan orang yang sudah berjasa di dunia penerbangan. Subhanallah. Lihat, punya negara yang namanya Garuda ya, perusahaan Garuda bangkrut kan sekarang. Itu yang dikelola oleh negara. Berapa triliun kerugian Garuda Air? Subhanallah. Nah ini swasta, negara nggak campur tangan. Hanya karena mungkin telat MOU-nya ataupun ada kesepakatan yang tidak bisa disepakati. Bagian selentingan kabar kita dengar beliau ingin memperpanjang tetapi dipersulit, bahkan tidak diajukan. Hanya karena beliau terlalu kuat mengkritik pemerintahan yang sekarang ini. Jangan begitulah ya. Hormatilah mantan menteri. Kecuali kalau beliau kriminal. Beliau kan tidak korupsi, beliau tidak mengambil uang negara, beliau menggunakan uang pribadi beliau mengelola penerbangan dengan mengambil keuntungan yang seirit-iritnya. Karena yang merintis juga pemerintah yang masuk ke dalam daerah-daerah pelosok butuh penerbangan beliau itu untuk observasi ke lapangan yang susah dijangkau. Subhanallah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan seperti ini, kita menyalahi aturan. Kejam sekali pemerintah seperti itu, khususnya pemerintah daerah. Tolonglah, Bapak Presiden kami hormati, tertibkan ini kepala-kepala daerah yang arogan seperti ini ya. Jangan karena Ibu Susi itu terkesan berseberangan dengan pemilik Susi Air, itu berseberangan dengan pemerintah, langsung semua ekonominya mau di-stop, mau disikat habis. Jangan begitulah berpolitik. Yang sopan berpolitik itu, yang bermoral dan beretika.
Jangan karena kebencian kita kepada seseorang, sekelompok orang, ekonominya kita mati, kita putus habis biar dia nggak bisa makan, biar dia miskin. Jangan begitu. Itu politik zaman VOC dulu. Itu politik zaman Bung Karno. Zaman Bung Karno nggak seperti itu politiknya, nggak sesadis itu. Jangan mematikan ekonomi orang hanya karena berbeda pandangan. Ingat, Anda yang berkuasa ini suatu saat akan turun. Entah karena pensiun, ya, entah karena habis masa jabatan, entah karena korupsi. Hati-hati, sunatullah berlaku. Jangan seperti itu menangani mengolah sebuah negara. Tidak boleh kita heboh sendiri dengan sesuatu yang tidak seharusnya. Kan bisa dirembukan, bisa dipanggil pihak Susi Air, dipanggil, diajak diskusi dengan manajemennya. Ini bagaimana. Ini kalau ada penambahan kena cas, kena sanksi atau kena denda. Kan ada aturan-aturan yang harus diberlakukan. Oleh karenanya dalam hal ini kami ingin menyampaikan kepada pihak-pihak terkait, dewasalah dalam menyikapi suatu perbedaan. Ini kan sudah jelas ini politis sekali. Ini politisasi. Udah jelas ini gerakan politis ini. Ya. Mendongkel Susi Air, ekonominya biar di stop. Ini udah nggak benar berpolitik seperti ini. Ini politik barbar namanya. Lawan politik disikat habis, ekonominya dimatikan, dilumpuhkan, sumber-sumber keuangan mereka ditutup sedemikian rupa. Jangan begitulah. Jangan kekanak-kanakan berpolitik itu. Dewasa lah. Biarkan lawan politik kita mencari uang di negara ini. Berbeda pandangan, berbeda sudut pandang. Bukan berarti harus mematikan ekonomi orang lain. Cerdaslah kita sebagai pengelola negara, pemerintah daerah, pemerintah pusat. Jangan karena hanya kebutuhan kelompok kita, ya, kelompok oposisi disingkirkan diganti dengan kelompok kita. Jangan kemaruk seperti itu. Masa semuanya mau orangmu semuanya? Jangan begitulah. Sudah pemerintahan kalian kuasain, terus semua pihak-pihak swasta mau kalian kuasain juga. Ini mau jadi apa negara ini? Mau semua swasta di Indonesia ini kalian kuasai semua, biar anak cucumu, kelompokmu, khusus anak cucu kelompokmu saja yang bisa menikmati. Sementara yang oposisi dan rakyat-rakyat dipinggirkan sama sekali. Tidak seperti itu cara berpolitik dan bernegara kita. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah yang salah yang keluar dari aturan negara. Ya, aturan negara kita itu pakemnya sudah jelas Pancasila, sumbernya dari sana. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu sila kelima itu tolonglah dimanifestasikan, jangan hanya sekedar hafalan saja. Ya, jangan mengatakan keadilan yang mana? Sekali lagi kami katakan, kami tidak ada urusan dengan Susi Air, ataupun kami tidak terlalu tajam mengkritik pemerintah, tapi di sini kami minta keadilan secara rasional. Makanya otonomi daerah ini harus dibenahi lagi. Kalau tidak nih daerah ini semena-mena terhadap pihak-pihak tertentu. Come on, mari kita bernegara yang baik dan benar, yang sesuai aturan konstitusi nasional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Semoga hal seperti tidak perlu terjadi lagi. Semua bisa dirundingkan, musyawarah, mufakat. Musyawarah untuk mencapai mufakat sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Subhanallah, walhamdulillahirabbil alamin. Barakallah. Sallu ala nabi.